Video pembelajaran ini adalah bagian dari media pembelajaran jarak jauh mata kuliah bahasa Inggris untuk program studi Sasha China yang diupload dalam sistem CLS Maranatha. Okay, everyone, good morning. It's good to have you back here in the classroom. So we are now entering our second half of the semester, the 10th week today. And for today, we are going to focus on the context of the topic is about job and career. So we are going to learn about some vocabularies and also some grammar topics that can be related to job and career. And the grammar topics for today, they are gerunds that you already learned before, and then how to respond shortly to some statement using the gerunds, and the last one is clauses with the word because. So let's start with some vocabulary when it is related to job skills. So this is just some of many more skills that are very important to be possessed by all of you, especially who is going to work in the future. So the first one, we can use the word problem solving or the ability to solve problems. So the word problem solving is one important job skills. And then the second one, working well with people. So we can see that the second one is using gerund. And then computer literate, or you can use computer. And then managing money well. Speaking other languages, which is exactly what you're learning today, being able to speak English and also, of course, Chinese or Mandarin. And then also another skill is to manage other people. It's usually related to how you are being active in the students' organizations as a member or as a head person of the HIMA, for example. You will learn how to manage other people. And then the next one is very utmost important is critical thinking, because by having a critical thinking, you will be able to face any kind of problems, and you can solve the problems by thinking critically. And the last one, but not least, is being open-minded or open-mindedness. It means that you can accept differences when you face with different kind of people in the work environment. Being open-mindedness is one of the keys of success. So these are all just vocabulary that can help you in doing the job. All right, so the first topic of English is the gerunds, and the definition of gerund is actually it is a noun, kata benda, berakhiran dengan ing, yang dibentuk dari sebuah kata kerja. Jadi gerund sebetulnya adalah kata kerja yang diberikan ing dan akhirnya berubah menjadi kata benda. Contohnya thinking, playing, painting, eating. Walaupun thinking, playing, painting, eating juga bisa berupa kata kerja biasa, tapi dalam konteks gerund mereka berperan atau berfungsi sebagai kata benda. Jika misalnya kalimat seperti ini, now I am thinking about you. Nah, thinking di situ bukan gerund, tapi di situ present participle, yang artinya masih tetap kata kerja. Saya berpikir mengenai kamu. But in another example, for example, thinking of you makes me happy. Nah, di sini thinking di situ bukan kata benda, tetapi bukan kata kerja, tetapi merupakan kata benda, karena dia berfungsi sebagai gerund. Okay,
Kemudian properties atau karakteristiknya tidak seperti kata benda yang normal. Sebuah gerund dapat dimodify atau dimodifikasi oleh sebuah kata bantu kerja, adverb, dan juga bisa memiliki objek. For example, carefully painting the fence. For example, this is the carefully is an adverb, kemudian ditambah gerund, dan kemudian ada direct object. Jadi ini perbedaannya dengan kata benda yang lain. Kalau kata benda biasa, tidak bisa ditambah adverb dan direct object di belakangnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini yang kedua setelah gerund yaitu short responses. Jadi short responses itu cara menjawab suatu statement, pernyataan atau pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang pendek. Jadi tidak perlu for example, yang pertama, affirmative statements with gerunds. Jadi kalimat pernyataan afirmatif dengan gerund. Misalnya, I like traveling. Jadi daripada menjawab I like traveling too, you can say, so do I. Kalau kalian memang suka traveling juga. Kemudian, tapi kalau misalnya tidak suka, bisa menjawabnya dengan I don't. I hate working on weekends, so do I. Really? I like it. Itu yang disagree-nya. I'm good at using a computer, so am I. Gee, I'm not. Nah, kenapa ada yang do, ada yang am? Ya, kan ini terkait dengan kata kerja yang di kalimatnya awal. Misalnya di situ kan so do I. Kenapa do I? Karena di situnya I like. Like itu di situ present simple. Jadi jawabannya pun harus pakai present simple, yaitu do atau does. Sedangkan yang ketiga, I am good at using. Dia menggunakan am. Jadi bukan menggunakan present simple ya. Jadi jawabannya pun harus am, is, are. Nah di sini karena I, jadinya so am I. Gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Yang susah memang di sini adalah memilih ini, do, am atau was atau were, yang semuanya ini terkait dengan kata kerja di depan kalimat yang afirmatifnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya di sininya I used to like traveling, berarti kan menggunakan kata past tense kan, I used to, saya dulu suka traveling. Di sini jawabannya berarti so did I ya. Jadi bukan do tapi did. Jadi harus lihat ininya present atau past atau pakai am, present participle. Nah ini di sininya bergantung jawabannya. Jadi kalau misalnya mau menjawabnya setuju, bisa menggunakan so dot I atau so dot he atau her gitu ya, she atau they, itu bergantung dari jawabannya seperti apa. Dan yang negatif statement bisa juga dikasih negatif, misalnya I don't mind working long hours. Ini I don't mind, ini pakai present simple juga, maka di sini negatifnya itu neither do I. Jadi pakainya do, karena kenapa nggak don't juga? Padahal kan ini negatif nih, kenapa di sini kok positif? Karena kalimat neither itu sudah negatif. Kebalikannya adalah either, yang n-nya hilang ya. Either itu positifnya, sedangkan neither itu sudah negatif. Jadi ketika di sini I don't mind working long hours, yang betul adalah neither do I, bukan neither don't I. Karena do, neither di sini sudah negatif. Jadi di sini positif. Atau contoh di sini, I'm not good at selling. Ini kan sudah negatif, I am not. Tapi di sini jadi not-nya hilang. Kenapa? Karena sudah neither am I. Nah, sedangkan kalau di sini menggunakan can atau yang lainnya modals, I can't stand making mistakes. Ini sudah negatif, maka di sininya pun sama jadi positif lagi. Kenapa? Karena di sininya pakai neither. Neither can I. Ya, jadi jangan neither can't I, tapi neither can I. Dan di sini jawaban yang kebalikannya. Well, I do. Oh, I am. Oh, I don't mind. Ya, ini yang kebalikan jawaban. Dan di sini adalah kalau kalian lihat mengapa ini pakainya gerund, traveling, working, using, working, selling, making. Nah, lihatlah kata kerja ini.
kata kerja like kalau diikuti oleh kata kerja lain itu pasti menjadi gerund. Jadi like tambah travel itu nggak bisa I like travel. Harus pakai I like traveling. Hate juga harus selalu diikuti gerund. Good at ini diikuti gerund. Kata mind diikuti gerund. Ini pakai at lagi pakai gerund, dan juga kata stand pakai gerund. Jadi ada beberapa rumus sebetulnya, ada beberapa kata kerja yang ketika diikuti kata kerja lain maka kata kerja keduanya itu harus menjadi gerund. Contohnya ini, misalnya love tambah read gitu ya, nggak bisa I love to read atau I love read, harus I love reading gitu ya, atau enjoy. Misalnya dia suka dia suka makan es krim. Jadi jawabannya he enjoys, bukan eat ice cream tapi he enjoys eating ice cream. Atau they are interested in playing football. Jadi bukan they are interested in play football atau to play football, tapi they are interested in. Jadi kata in, enjoy, love, like, hate, at, mind, stand, itu semuanya diikuti oleh gerund. Jadi itu ada aturannya. Kenapa harus pakai gerund? Karena memang ada beberapa kata kerja yang harus diikuti oleh kata gerund jika diikuti oleh kata kerja lain. Oke, jadi itu adalah yang pertama mengenai gerunds dan juga short response. Jangan lupa yang penting dalam short response adalah kata setelah so ini ya, mengikuti kata kerja yang mengikuti di sini. Dan neither ini sudah negatif, jadi ketika ini semua negatif dan kamu pakai neither, maka ininya kembali ke positif. Alright, now let's look at this exercise. Nah, di sini mungkin jawaban pasangannya itu ada beberapa kemungkinan. Tetapi yang penting di sini adalah kata ini ya, like, at, hate, stand, in, mind, enjoy, itu semuanya diikuti oleh gerund. Jadi sebenarnya kayak misalnya nomor 1 I don't like, ya ini semua bisa mungkin sebetulnya. I don't like semuanya masuk gitu ya. Secara logika juga masuk, tergantung konteksnya. Jadi sebenarnya kita bisa pilih yang mana saja. Tapi misalnya di sini I don't like solving other people's problem, mungkin ini yang paling cocok ya, karena ngapain ngurusin orang lain misalnya. I'm not very good at misalnya managing my time. I'm good at working with a group or team. I hate misalnya sitting in long meetings. I can't stand talking on a cell phone. I'm interested in learning foreign languages. I don't mind eating lunch out every day. I enjoy commuting by bicycle. Jadi ya ini jawabannya memang nggak ada yang pasti benar karena semuanya bisa. Tapi yang penting adalah ingat kata-kata kerja enjoy, mind, in, stand, hate, at, like itu diikutinya oleh gerund. Jadi kita lihat gerund ini semuanya sebenarnya kata kerja kan, kata kerja yang ditambahin ing. Sehingga menjadi kata benda. Oke, dan kemudian ini ada beberapa personal traits atau kata-kata yang terkait dengan sifat. Kita lihat semua ya satu persatu. Dan kita bisa perhatikan mana yang negatif, mana yang positif di sini ya. Oke, first one, bad-tempered. Artinya emosional, cepat marah. Jadi tempernya itu sifat itu jelek, bad tempered ini ya. Jadi negatif, bad tempered. And then creative, of course it is good and you know what it means. Critical juga bagus, tadi sudah disebutkan critical thinking. Disorganized, this is something negative. For example, he is so disorganized that his room is a mess. Jadi tidak terorganisir, gitu, berantakan orangnya. Efficient is positive. Forgetful is of course negative, pelupa. Generous, ramah, positif. Hardworking juga positif, pekerja keras. Impatient ini negatif. Dari kata patient yang artinya sabar, berarti impatient itu tidak sabaran. Level-headed ini, nah ini yang mungkin susah ditebak ya. Level-headed ini sebenarnya positif, artinya calm dan sensible. Jadi kalau ketika orang lain sudah misalnya khawatir atau anxious dan mungkin sudah emosional, nah orang-orang level headed ini selalu calm dan sensible.
Moody is negatif, tentu saja orang moody itu tidak bisa ditebak ya, seringkali berubah-ubah moodnya. Punctual is positif, tepat waktu. Reliable dapat diandalkan juga positif. Strict, tegas, ini juga positif. Jadi ini semua kata-kata kerja yang bisa diterapkan dalam kalimat yang terkait dengan pekerjaan atau karir gitu ya. Jadi biasanya ketika ditanya oleh bagian H&R ketika kalian sedang interview, can you tell me what kind of person you are? Misalnya I'm a creative and critical person, I am reliable and I can be very generous, and I am a hardworking person, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kata-kata yang bisa kalian pakai jika menghadapi interview misalnya dalam bahasa Inggris. And the second and last topic is clauses with because. So the word because introduces a cause or reason. Jadi penggunaan kata because ini untuk memperkenalkan atau menyambung kalimat dengan suatu alasan atau penyebab. Misalnya, I would make a good journalist because. Nah, because di sini akan menjawab ini alasannya apa atau penyebabnya. Jadi dia bilang dia akan menjadi seorang jurnalis yang baik karena dia bagus menulisnya, sehingga ada kaitannya. I could be a teacher because I'm very creative. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. I could never be a stockbroker because I can't make decisions quickly. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang melibatkan kata personality traits yang negatif, ada yang positif gitu ya. Tapi di sini intinya adalah klausa yang diikuti oleh kata because ini akan menjelaskan alasan atau penyebab yang dikaitkan dengan kalimat yang mengawalinya. Jadi because ini kata akan selalu diikuti oleh suatu klausa. Ya. Oke, kita lihat sekarang latihan ya. I wouldn't want to be a nurse. Saya tidak mau menjadi seorang perawat. Ya, mungkin jawabannya yang masuk akal because I don't like hospitals. Ya, I think no one likes hospitals ya. Even doctors sometimes hate hospitals. I would like to be a novelist. Nah, di sini yang mana yang paling cocok? Mungkin yang E ya. Saya ingin jadi novelis karena saya sangat menyukai creative writing. So E is the most appropriate. I could never be an accountant. Saya nggak akan pernah bisa jadi akuntan. Because I'm terrible with numbers. Karena akuntan itu terkait sama angka ya. I would make a bad waiter. Saya pasti akan jadi pelayan yang buruk. C yang tepat ya, because I have terrible memory. Jadi kalau kalian jadi waiter itu kan kalau ada pesanan harus nulis banyak gitu ya, orangnya ngomongnya cepet. Kalau sekarang ingatannya terrible, you cannot be a good waiter. And of course the last one, I could be a flight attendant because I really enjoy traveling. Sometimes those who become a flight attendant choose to be one because they like traveling, and well, because being a flight attendant, they can travel anywhere, get paid, and you don't have to pay, although you have to serve, of course. So if you can see that, we can see certain qualities of people here, and also followed by the clause because that explains or give a cause or reason to what the initial sentence ya, kalimat pertamanya apa dan dijawab dengan because ini. Alright, jadi itu adalah akhir presentasinya, dan sebagai tugas tentu saja ada tugas lebih kepada quiz. Jadi ini adalah link untuk quiz yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah gerunds dan yang kedua clauses with because. Tapi di sini saya tambahkan dengan because of, meskipun tidak diajarkan, tapi saya ingin kalian coba saja. Ada perbedaannya antara because dan because of ya. Jadi kalian silakan coba, dan nanti untuk detailnya seperti biasa setelah kalian isi, nanti hasil akhirnya tolong di capture, screenshot, kemudian screenshotnya tersebut
seperti biasa tolong di-upload ke dalam CLS yang nanti saya akan taruh linknya ya, di mana kamu harus upload hasil 2 quiz ini. Alright, I think that's the end of today's presentation, today's video, and hope you can get a good result, and also I hope you can understand the topic today. Thank you for your attention and have a good day.